Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil ngecil bareng gue Elsa Faradila. Oke people, nah 2024 ini tinggal menghitung hari dan sebentar lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita nih memulai tahun baru dengan jiwa dan raga yang sehat ya, tanpa luka dan juga trauma. Makanya hari ini gue mau ngobrol-ngobrol bareng seorang bisa dibilang trauma healer. Ini dia Coach Tony Chia. Hai. Halo Coach. Hai. Apa kabar nih Coach? Baik, yes. Kok mau nanya dulu nih. Coach Tony ini sudah biasa untuk menghadapi pasien ya. Tren pasien, bukan tren ya. Kebanyakan pasien di 2024 itu mengalami apa sih, Coach? Masalah umum ya, overthinking, anxiety. Dan overthinking dan anxiety ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena masalah hubungan rumah tangga, masalah dengan pacar, masalah hidup, masalah apapun sih. Ada juga banyak yang memang karena pernah mengalami trauma. Jadi contoh dulu pernah kecelakaan, habis itu dia jadi nggak berani lagi naik pesawat, nggak berani lagi naik mobil. Atau dulu pernah di pasar tiba-tiba pingsan. Sejak itu nggak berani lagi keluar rumah. Ini kan trauma. Ya, kalau luka batin ya sama. Dulu pernah disakiti atau diselingkuhi. Habis itu dia setiap kali dapat pasangan, bawaannya posesif banget. Ada. Tapi intinya overthinking dan anxiety sih sebenarnya. Nah, dari overthinking dan anxiety ini, komplikasinya bisa kemana-mana. Bisa sampai sakit badan dan lain-lain. Iya sih, katanya kan juga kalau misalnya kita kena penyakit, itu gara-gara pikiran salah satunya juga kan ya Coach ya? Oke Coach, nah ini kalau misalnya kita ngomongin alam semesta gitu ya Coach ya. Nah, tapi benar nggak sih Coach, aku pernah dengar katanya alam semesta ini akan mendatangkan atau mendekatkan apa yang kita suka. Apa yang kita suka, tapi tolak ukurnya harus apa yang kamu rasa. Oh, jadi nggak bisa di mulut doang? Nggak bisa di mulut doang. Jadi tolak ukurnya kalau teman-teman penonton saat ini pengen kehidupannya lebih baik, fokuslah sama apa yang kamu rasa. Kamu nggak bisa ngomong, aku happy, aku pasti berhasil, aku pasti sukses. Tapi dalamnya, masa, ini nggak bisa. Ini namanya denial. Nah, jadi pastikan yang pertama, kalau pengen 2024 menjadi cerah, pengen bangkit dari luka, pengen bahagia lagi, pastikan yang harus dicek tuh perasaannya, nggak boleh ngebohongin diri sendiri. Karena saya termasuk salah satu pengajar yang selalu ngajarin, afirmasi itu nggak ada gunanya kalau kamu dalamnya masih kecewa atau sedih. Kan banyak orang diajarin ya, kalau pengen hidupnya baik, afirmasi dong. Bilang, saya pasti sukses, saya pasti kaya, saya pasti berhasil gitu ya. Manifesting gitu. Ya, katanya begitu. Dengan memperkatakan baik, maka hasilnya baik. No, it doesn't work like that. Karena kamu bisa memperkatakan baik, tapi dalamnya ini kamu nggak yakin. Kamunya ini banyak kecewanya, banyak lukanya, banyak traumanya. Maka afirmasi yang kamu lakukan, itu akan batal dengan sendirinya. Karena ini namanya denial. Ini namanya toxic positivity. Banyak banget pengajar di luar sana ngajar, kalau pengen hidupnya baik, mikir yang baik, ngomong yang baik, bayangin yang baik, merasa yang baik, nanti hidupnya akan baik. Gitu kan ya? No! Kalau emang hidup bisa berubah dengan hanya kita mikir baik, bayangin baik, merasa baik, dan hidup kamu bisa berubah, harusnya nggak ada orang-orang, pasien-pasien di rumah sakit jiwa hari-hari ini, karena teman-teman sebagian besar yang masuk ke rumah sakit jiwa, yang kena gangguan mental, mereka adalah orang yang sangat pintar visualisasi. Membayangkan dirinya kaya, bisa nggak bayangin dirinya kaya? Dia bayang pintar. Menghidupinya dirasa, bisa nggak? Bisa. Tapi endingnya masuk rumah sakit jiwa. Ya, karena nggak seperti itu. Yang pertama, kalau pengen hidupnya baik, beresin lukanya dulu. Pastikan tidak ada mental block di sini dulu. Jadi bukan afirmasinya, bukan ritualnya, tapi lebih ke koreksi ke dalam lebih dulu. Perbaiki dulu yuk kalau ada luka, kalau ada mental block, kalau ada kurangnya hal-hal teknis, dilengkapi. Otomatis kalau dalamnya benar, kepancarnya keluarnya bagus. Dan afirmasinya akan berjalan selaras. Tapi afirmasi yang dilakukan, tapi deep down ini bentrok, akan cancel dengan sendirinya. Karena banyak yang berpikir doa, yang penting kan doanya baik, nanti hasilnya baik. No, doa yang dipahami oleh banyak orang, itu kan ritual. Atau kata-kata tertentu, itu namanya doa. Doa yang sesungguhnya sebenarnya adalah apa yang kamu rasa. Kalau kamu rasanya moodnya jelek hari ini, kamu lagi doa, hari ini minta yang jelek. Itu meskipun mulut kamu ngomongnya bagus ya, tapi moodnya jelek. That's it, you minta yang jelek.
Itu, jadi realita kehidupan kita adalah mood. Jadi teman-teman kalau pengen hidupnya baik, pastikan moodnya baik. Pertanyaannya adalah, gimana bisa baik? Rumah tangga ini, masalah kerjaan ini, gimana bisa baik? Betul, karena banyak orang punya banyak drama di dalam kehidupannya, maka menjadi baik itu sebuah keputusan. Hari ini kamu mau lakukan apa supaya kamu happy? Nggak mungkin kamu nggak bisa happy hari ini. Kamu hanya terlalu tersita mikirin masalah-masalah kamu. Tapi sekali lagi, kalau mau 2024 baik, tanya sama diri sendiri, hari ini hal kecil apa ya yang saya bisa lakukan, yang bisa bikin saya sedikit lebih baik, sedikit lebih happy, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, dari hal dikit-dikit ini, langkah-langkah praktis yang memang bisa dilakukan sendiri, nggak usah ngandalin orang, yang bisa bikin kamu ngerasa sedikit baik, akan kemudian mendatangkan hal-hal baik lainnya. That's how things works. Berarti itu sama kayak law of attraction, bukan? Law of attraction, pemahaman kamu apa dulu? Ayo. Itu sih yang tadi dibilang kalau misalnya apa yang kita pikirkan baik, nanti itu akan attract. No, law of attraction it simply means apapun yang kita minta yakini, it attracts, akan menarik. Iya. Jadi kita menarik apapun yang kita yakini. Nah, artinya kalau kamu lagi galau banget, galau itu adalah bentuk keyakinan bahwa everything will not be alright. Makanya nggak pernah ada yang beres. Jadi kata kuncinya di perasaan. Karena satu hari manusia itu punya 50.000 pikiran. Jadi nggak mungkin kamu bisa jaga pikiran kamu. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih yang namanya mood. Mood itu tuh termometer. Kamu nggak bisa bilang, gue udah positive thinking hari ini. Tapi moodnya galau. Nggak bisa. Mood galau simply means kamu lebih banyak mikir yang jelek. Karena kamu banyak mikir yang jelek, maka yang jelek datang dalam kehidupan kamu. So that's how things work. Jadi law of attraction it simply means kita attract apapun yang kita yakini, tapi nggak harus yang baik-baik doang. Kata kuncinya adalah apapun yang kita yakini. Ketika orang tumbuh di keluarga yang papi maminya nggak gitu sayang sama dia, dia yakin di dalam dirinya kayaknya gue anak buangan deh. Mak babai gue kok nggak sayang sama gue. Berarti dia di dalam hati dia punya keyakinan apa? Dia tidak layak disayangi, tidak layak dicintai. Yang terjadi sampai dewasa, kalau luka trauma ini nggak diberesin, dia akan ketemu sama pasangan yang seolah-olah manfaatin dia, jahatin dia, atau ketemu teman kerja yang hianatin dia, tipu dia, seolah-olah semua kejadian itu meyakinkan dia bahwa kan gue emang gak layak dicintai. Buktinya temen gue aja ini, buktinya si itu aja jahat sama gue emang gak layak dicintai. Tapi kalau kita mau lihat dari kacamata yang lebih luas, sebenarnya yang dialami oleh orang ini adalah apa yang dia yakini. Dan apa yang dia yakini dibentuk dari kecil, bahwa dia yakin dia gak layak disayangi dan gak layak dicintai. Karena buktinya dia udah coba jadi anak yang baik, papinya marah, selalu komplain. Maminya selalu ngeluh tentang dia, nggak bangga sama dia. Nah, ketika otak manusia membuat sebuah belief system yang yakin bahwa gue kayaknya nggak bisa apa-apa, gue memang kayaknya nggak layak dicintai. Buktinya beneran nggak bisa. Ya, makanya kisah hidupnya begitu. Jadi hari ini kalau ada penonton yang memang merasa nih, kok hidup gue berulang nih. Contoh pernah diselingkuhi, terus diselingkuhi lagi, terus diselingkuhi lagi. Itu biasanya tanda trauma. Atau punya duit cuma sejumlah sekian, di rekening nggak pernah lebih. Pokoknya nembus angka tertentu, dia turun lagi. Ada aja musibah, ada aja bocor kemana. Pokoknya duitnya turun lagi. Nah, kalau itu terjadi berulang, tapi ingat ya, garis bawahnya bukan karena cicilan banyak ya. Ya, oke. Jadi kan ada orang penghasilannya cukup, bisa untuk nabung harusnya. Tapi disebut trauma berulang ketika nggak ada masalah, tapi bolong tuh bisa tiba-tiba muncul. Bolongnya bisa tiba-tiba muncul di tengah-tengah. Yang akhirnya membuat dia, duit gua habis lagi, duit gua habis lagi. Itu trauma. Trauma yang bikin law of attraction narik itu. Bukan emang dasarnya orangnya apes. Enggak, banyak orang di luar sana rajin, baik, punya penghasilan besar, tidak punya banyak cicilan, tidak punya banyak hutang. Secara logika, dia harusnya bisa berhemat, harusnya. Yeah. Tapi somehow fakta membuktikan lain. Ada yang memang duitnya tuh bocor, entar mobilnya rusak lah, entar tiba-tiba dia kecelakaan lah, atau dia harus gantiin siapa lah, dia kena tipu bodong, investasi bodong lah. Ada aja, dan itu berulang. Itu berulang. Nah, ketika ini berulang, kita harus cek belief system apa yang dia punya.
Jangan-jangan dia tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa cari duit tuh susah ya, cari duit tuh susah gitu. Nah, ketika diajarin begitu, ada orang yang beneran susah. Jadi begitu ada cari duit, dia untungnya besar, akan ada peristiwa yang membuat ini bocor lagi. Seolah-olah meyakinkan dia, bener loh, cari duit tuh susah loh, cari duit susah gitu. Tapi sebenarnya yang dia alami itu sebenarnya apa yang dia yakini, as simple as that. Law of attraction hanya mendatangkan apapun yang kamu yakini. Dan apapun yang kamu yakini nggak harus baik loh ya. Gitu. Makanya orang terjebak di overthinking, anxiety, dan siklusnya berulang muter. Karena dia nggak keluar dari siklus ini. Nah, jadi praktek saya membantu orang merasa netral lagi. Saya bantu orang untuk merasa tenang lagi. Sehingga apapun traumanya, apapun lukanya, itu diberesin dulu. Supaya jangan mensabotase diri dia lagi. Yes, dia disakiti, dikhianati, ditipu, dan lain-lainnya. Sampai udah kebal. Yes. Nggak kan banyak orang tersakiti. Nah, perasaan tersakiti ini akan mengaktifkan law of attraction tadi. Mendatangkan hal-hal menyakitkan lainnya. Yang dia nggak mau. Tapi karena, gimana dong? Gue terluka. Gitu loh. Ya, jadi ini harus diberesin dulu. Then you will be alright. Dan sekali lagi ya, banyak masalah itu kompleks. Artinya dia itu komplikasi dari trauma, luka batin, dan kurangnya wawasan atau kurangnya pengetahuan teknis. Ya, traumanya harus diberesin, luka batinnya harus dibenerin, tapi pengetahuan harus di-upgrade. Kalau pengetahuan nggak di-upgrade kan dia sama aja. Ya kan? Contoh, Coach Ton, bantu dong supaya saya jualannya gampang closing. Ya kan? Nah betul, ada orang skillnya udah ada, tapi entah kenapa tuh buntu terus. Bisa jadi karena luka batin dan trauma yang ngeblok, membuat sebuah belief system. Tapi ada juga yang udah rajin, tapi emang dasar ilmu komunikasinya kurang aja. Memang tekniknya jelek aja. Nah yang kayak gini kan harus di-upgrade. Makanya masuk ke mental berarti, bukan? Mental dan teknis. Gitu. Itu. Ya, ada orang yang gini, kayaknya saya butuh terapi deh. Saya suka grogi kalau bicara depan orang. Nah, ini harus dicek dulu masalah mental atau masalah teknis, masalahnya orang ini. Gitu ya. Iya, kan ada yang saya suka tanya, Bapak kuasain materi nggak? Enggak. Ya, itu namanya tahu diri itu mah, gitu ya. Tapi ada yang sangat menguasai materi, punya skillnya, tapi grogi aja, dia merasa nggak mampu, merasa nggak layak. Dan ini belief system. Trauma atau luka batin di masa lalu bisa diberesin. Sangat bisa. Jadi kalau masalahnya kurang skill, ya udah upgrade skillnya. Kalau masalahnya luka, ya udah yuk kita sembuhin lukanya karena 2024 waktunya bangkit, waktunya bahagia. Nah, Coach, aku tuh pernah dengar sebuah kalimat, katanya kalau misalnya kita lagi bad mood gitu ya, itu tidak boleh sampai matahari terbenam. Karena pokoknya harus selesai sebelum matahari terbenam, kalau enggak itu enggak baik, katanya gitu. Iya, karena kan apapun yang kamu rasakan, energi itu terpancar ke semesta. Dan apapun yang kamu pancarkan ditangkap oleh semesta sebagai sebuah permintaan. Oke, supaya lebih pintar penonton ya. Jadi harus ngerti. Secara ilmu fisika kuantumnya, apapun yang kita lihat, ini kan fisik. Tapi ini kalau di zoom di mikroskop, dia ini kumpulan molekul. Molekul yang padat jadinya fisik. Jadi fisik. Oh iya. Ya, tapi ini kalau di zoom itu kumpulan molekul. Molekul kalau di zoom itu kumpulan atom. Atom di zoom itu kumpulan partikel. Partikel di zoom itu energi. Berhenti di situ dulu. Ketika kamu ngerasa nggak enak, ngerasa itu kan energi. Nah, bedanya kalau di hukum penciptaan, ketika kamu banyak bete, matahari udah gonta-ganti, udah gerhana, udah gonta-ganti, kamu masih aja bete, berarti energi kamu kan bete. Nah, ketika energi bete-nya cukup kuat, dia akan menjadi partikel, menjadi atom, menjadi molekul, menjadi nyata. That's the way it is. Makanya kenapa banyak agama ngajarin kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Maksudnya, ya supaya ayo dong, jaga energinya. Kan banyak yang bilang, ya Tuhan tolong saya sabar. Ya nggak bisa, itu kan kamu yang jaga. Kamu jaga di dalam, Tuhan jaga yang di luar. That's how things work. Dikira ada hal mistis apa gitu. Enggak, karena everything is energy. Kalau kamu mau hidupnya baik, hidupnya lancar, ayo dong stop bapernya. Caranya gimana? Ya nggak bisa kalau kamu banyak luka, kamu pasti jadi gampang baper. Makanya lukanya harus diberesin. Kan banyak banget pengajar di luar sana bilang, kalau mau hidupnya lancar, stop overthinking. Weh, ngomongin gitu kan. Gue juga ngerti, masalahnya overthinking bukan sesuatu yang saya bisa kontrol. Gitu loh.
Jadi overthinking adalah reaksi defense mechanism tubuh kita. Kondisi di mana denyut otak kita tuh cepet, denyut jantung kita cepet. Nah, kalau supaya nggak overthinking gimana? Ya suruh ini pelan. Tapi kan kita nggak bisa, tenang dong, tenang, kan nggak bisa. Ya kan? Berita baiknya jantung kita connect ke napas. Nah, ketika kita overthinking, anxiety, marah, khawatir, napas kita tuh otomatis pendek. Karena napas kita pendek, denyut jantung kita jadi cepet. Nah, ini ke otak jadi cepet. Nah, ini kita nggak bisa kontrol, tapi napas kan bisa. Jadi langkah pertama untuk teman-teman di sini kalau pengen stop overthinking, pengen tidur yang enak, pengen berhenti jadi lebih rileks, pengen tenang, kontrol napasnya. Kalian harus bisa bernapas 5 detik santai. Contoh napas dari 5 detik nih. Tarik. Buang. Nah, ini 5 detik. Tarik. Nah, lakukan ini selama 5-10 menit, kamu akan bisa tidur. Gangguan tidur kamu akan beres. Kalau kamu selama ini overthinking, otak gentayangan kemana-mana, cek napasnya. Pasti biasanya, coba napas, pasti langsung. Jadi baru 3 udah mentok. Dia nggak bisa sampai ke 5 tuh nggak bisa. Ya, itu karena badan kamu lagi siaga. Defense mechanism-nya lagi aktif. Jadi satu-satunya cara supaya hidupnya bisa lebih baik, lebih rileks, tidurnya lebih enak, energinya lebih baik, tenangin diri kamu dengan cara napas lebih panjang supaya denyut otak dan jantung jadi pelan. Ketika pelan, kamu tuh nggak bisa marah, kamu nggak bisa baper, nggak bisa cemas, nggak bisa takut, nggak bisa gitu. Nah, ketika ini tenang, baru enak. Mau ngapain enak, mau doa enak, mau meditasi oke, mau afirmasi boleh, mau tidur oke. Gitu ya. Oke, Coach. Nah, paling terakhir nih Coach, kan kita udah mau itu tadi yang dari awal aku bilang, kita mau meninggalkan 2024 agar bebas dari luka dan trauma. Ada nggak tips dan pesan-pesan buat in people nih, boleh disampaikan dong Coach? Oke, jadi people, banyak hal yang kamu nggak bisa kontrol dalam kehidupan ini. Jadi kenapa ya dia nggak sayang sama saya? Kenapa ya kok dia nggak deal sama saya? Kenapa ya kok dia nggak peduli sama saya? Kamu nggak bisa kontrol itu. Sadari saja banyak hal yang kamu nggak bisa kontrol. Jadi hari ini kalau mau hidupnya baik, fokus sama apa yang bisa kamu kontrol. Fokus sama apa yang kamu bisa lakukan, fokus sama apa yang bisa membantu kamu merasa baik. Then you will be alright. Itu. Wih, keren banget. Ya sih benar Coach, kita nggak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan, orang lain lakukan ke diri kita ya. Nggak bisa. Jadi, kamu bisa baik sama orang dan orang nggak baik sama kamu. Ya. Itulah haknya dia. Jadi kayak don't expect too much ya berarti ya. Apa gimana? You don't expect anything, tapi kamu boleh do for the best. Tapi hanya hal yang bisa kamu lakukan. Kalau saya suka sama kamu, saya nggak bisa paksa kamu suka sama saya. Iya. Tapi saya bisa melakukan hal kecil untuk mendekatkan saya, mendekatkan potensi kamu suka sama saya bisa lakukan. Jadi fokus sama apa yang bisa dilakukan. Yang nggak bisa dilakukan, yang di luar kontrol, yang memang nggak bisa. Karena faktanya kita nggak bisa kontrol banyak hal. Betul, jadi in people, semoga di tahun 2025 yang akan datang segala luka dan trauma yang terjadi di tahun 2024 ataupun tahun-tahun sebelumnya bisa apa ya, hilang lah ya. Iya, karena waktunya bangkit, waktunya bahagia. Betul, jadi jangan lupa bahagia in today, in people's way. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.